Suaranya hilang loh, Dek. Oke, udah ada. Bisa dengar suaranya Pak Bombom? Bisa dengar suaranya Pak Bombom? Nggak ada suaranya Pak Bombom. Loh, ada kok suara saya. Bentar ya. Ada, orang-orang dengar kok. Teman-teman dengar di live-nya, dengar suaranya saya? Rahma punya suara? Ah, bisa. Rahma nggak bisa dengar suaranya Pak Bombom? Yang lain bisa dengar loh. Nggak kedengaran suaranya. Coba Rahma keluar dulu. Rahma bisa dengar suaranya Pak Bombom? Nggak kedengaran, sudah saya buka. Coba Rahma keluar dulu, keluar dulu. Nah, coba keluar dulu. Nah, ya. Keluar dulu ya? Ya, keluar dulu baru masuk lagi. Ya. Oke, ntar ya teman-teman, ada gangguan di linknya apa? Rahma di signalnya ya. Kalau teman-teman semua dengar siarannya Pak Bombom, dengar? Ah, dengar ya. Penggugat, gimana dengarnya suara Pak Bombom? Mantap. Oh, mantap. Oh, mantap. Oh ya. Waduh. Apa itu? Jangan tunjuk makanan ya, awas ya. Bukan, baru bikin ini, Pak. Oh, baru bikin. Wih, masih siang ya di Mesir ya. Iya, gitu deh. Ya. Oke, anak Tuhan, silakan. Ya. Suaranya. Oh, sudah dengar. Oke, mantap. Oke, mantap. Buat dulu. Oke. Ya. Ibu Rahma bisa dengar suaranya Pak Bombom? Bisa, Pak. Oh iya, tadi ada gangguan ya. Sempat ada suara, ada beberapa kali putus, tapi nggak apa-apa lah. Oke, tim Solata BM2 silakan bergabung, Pak Lidara, Pak Lobo, silakan. Tadi saksiannya Emma itu bagus sekali tuh yang waktu sakit itu. Tiba-tiba minta darah Yesus, langsung disembuhkan ya. Ya. Penyakit sekarangnya sudah hilang penyakitnya, sudah nggak ada ya. Ya, saya nggak tahu itu masih ada apa enggak, tapi saya percaya kalau saya masih ada sampai saat ini ya, Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada yang satu jemaat dengan ibu loh. Iya, siapa itu? Katanya sih, katanya dia kenal ibu, tim Solata BM2. Katanya dia kenal ibu. Satu jemaat. Siapa ya namanya ya? Tuh, ada di samping. Shalom Abang. Shalom Pak Bombom, shalom Mbak Rahma, shalom Sang Penggugat King David. Shalom. Doa saya ada Pak? Ada. Gimana? Shalom, Sang Penggugat. Wah, mantap, shalom Pak Mordecai, shalom. Shalom. Jadi pindah ke Bogor. Shalom Bro Rene. Sementara masih di Bogor, santai-santai dulu. Oh begitu. Nanti kita ketemu di Bogor ya. Boleh. Siap. Kita makan jagung, jagung bakar. Nanti kalau saya ada ya Jakarta kan nggak jauh. Siap. Oke, mantap. Makan babi Bombom. Makan babi panggang. Bukan kenal Pak Bombom. Maksudnya saya lihat tempat baptisannya itu sama dengan saya begitu. Oh iya. Kita lihat dulu ya. Saya fotonya dulu, ya kan? Sama tempat dengan saya. Cuma beda tahun Pak Bombom. Kalau Rahma 2020, saya 2021. Saya baru menerima Tuhan 2021. Wow, luar biasa. Dahsyat. Tempat yang sama sepertinya. Selamat ya Pak. Begitu ya. Iya. Selamat Bu. Selamat semuanya. Nih, fotonya Rahma ini. Kita lihat ya. Nih, kira-kira pendapat teman-teman bagaimana nih? Ini sebelum jadi Kristen ya? Iya. Wah, rupanya Rahma ini darah Bugis loh.
suku Bone loh. Wah, luar biasa. Iya, Ini iya. waktu masih jadi dulu. Nih. Iya. Kemudian ini dia ada ya setelah baptis. Rahma kalau Iya, boleh tahu iya. tingginya berapa Rahma? 170 ya ada? Hampir. Hampir ya. Soalnya ada salam dari Belanda, sebentar masuk ya Kakak Lenda. Katanya memang wajahnya Rahma mirip dia waktu Lenda waktu masih muda. Iya dulu. Kita lihat ya baptisannya ya. Bagiku indah besar kebenaranmu bagiku tak terselami lagi. Ya. Oke, silakan teman-teman. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Wah, ada Pak Chiller nih. Bro Chiller ada nih, Bro Chiller Jadi, nih. Shalom. ya, saya teman-teman dulu ya, saya belum kasih link ya. Silakan teman-teman bertanya sama Rahma ya, karena Rahma ini dari dulu dia ingin bersaksi. Cuma dia baru dapat channelnya Pak Bobom, dan dia juga ingin kan mau jadi hamba Tuhan ini, lagi sekolah teologi ya kan? Siap. Jadi silakan Pak Lobo, mungkin ada. Mordekai dulu. Oh, saya dulu. Mau saya dulu apa Mordekai dulu? Saya dulu juga boleh. Kasih Mordekai dulu. Sebentar. Habis Mordekai mau saya dulu. Sampaikan dulu pelayanan kita, pelayanan semua hamba Tuhan. Selamat, ada acara pembaptisan. Kemudian semua anak Tuhan silakan ya. Baik. Ya, selamat malam semua para sahabat, teman-teman semua pencinta Solata BM2 dimanapun kalian berada saat ini yang bisa melihat siaran ini, sekalipun Anda berada di ujung-ujung dunia. Asal Anda bisa melihat siaran ini, kesaksian hidup yang sudah disaksikan tadi dengan dahsyat luar biasa. Ya, inilah Solata BM2 yang telah melayani sudah sekitar hampir 6 bulan ya Pak Bom ya? Udah 8 bulan. Oh, sudah 8 bulan ya. Wah, nggak terasa ya Pak Bom ya. Sudah 8 bulan ya. Dan kita lihat banyak hasilnya, yaitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak yang dibaptis, kemudian juga banyak anak-anak Tuhan yang dapat pencerahan dari siaran ini, karena siaran ini juga sejak awal selalu membawa firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Kemudian baru kita masuk ke ruang diskusi, dan sekarang sudah masuk di selingan, ada kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat, termasuk dari para anak-anak Tuhan yang tadinya tidak percaya Tuhan dan terima Tuhan Yesus, baik dari agama seberang RT 6, sekarang sudah bersatu di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan. Nah, hasilnya luar biasa dari pelayanan ini, makanya kami tetap terus menghimbau teman-teman semua dimanapun berada anak-anak Tuhan, terus dukung channel ini ya, terus dukung dalam doa, supaya Tuhan tetap memakai hamba-hambanya untuk terus tetap siaran dan memberitakan kebenaran firman Tuhan, sekalian membantah dan meluruskan ajaran-ajaran kekristenan yang sudah dibelokkan, sudah disalahartikan, sehingga banyak orang yang
bertanya-tanya tentang kekristenan, dan sekarang apologet anak-anak Tuhan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan sudah dibantah semua, ya. Dan sekarang kita melihat banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jadi yang tadinya tertutup, orang tidak mengetahui siapa Yesus sebenarnya, bagaimana Alkitab itu, bagaimana iman kekristenan, bagaimana orang Kristen menyembah Tuhan, dan bagaimana orang Kristen berdoa. Kemudian yang kami sembah, yang kami puja, yang kami puji, itu Elohim yang Ehad, ya, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi malam hari ini tetap kami himbau terus Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, yang bisa membantu dalam siaran ini, baik secara materi, dapat disalurkan ke nomor rekening yang sudah tertera di layar handphone Anda yang sedang berjalan di bawah itu, karena pelayanan ini akan didukung terus kepada hamba-hamba Tuhan seperti Pak Slamet Riyadi dan Pak Dain Gasin dan juga anak-anak Tuhan yang lain, ya, yang bisa dibantu lewat channel ini, terutama juga hambanya Pak Bombom yang selalu menjadi host pembicara dalam Solata BM2 ini, agar Tuhan telah memelihara hambanya dan memakai hambanya dengan luar biasa. Dan jangan lupa like, share, and comment. Kemudian video-video yang ada, yang iklan-iklan, tolong jangan di skip, jangan dilewatin, karena itu sudah mendukung pelayanan ini juga. Ya, teman-teman semua yang kalau lihat tadi ada iklan, jangan di skip, biarkan saja iklan itu hanya beberapa detik, karena sudah menambah, membantu, meringankan beban supaya channel ini terus tetap bisa berlangsung, ya. Jadi teman-teman terus share video ini ke sebanyak-banyaknya teman supaya dapat berkat. Ya, terima kasih Pak Bombom. Silakan Pak Mordekai menyampaikan pesan-pesannya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Shalom Mbak Rahma. Shalom Pak. Iya, memang ya saya sangat setuju kita menerima Tuhan Yesus, ya, bukan karena ajaran lama kita kurang baik misalnya, ya, bukan karena itu, ya, tetapi kita terima Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan kita itu dahsyat, karena kasih-Nya luar biasa, gitu ya. Saya sangat setuju kita tidak menjelek-jelekan ajaran kita yang terdahulu, gitu ya. Sama halnya dengan saya juga tidak akan menjelek-jelekan, ya. Tapi pengalaman Tuhan inilah yang jauh lebih penting membawa kita ke damai sejahtera. Jadi karena Tuhan Yesus itu dahsyat, karena Yesus Tuhan, karena Yesus Juru Selamat itulah yang membawa kita kepada Tuhan, ya, bukan karena yang lain, ya, gitu. Ya, memang ya dari kesaksian Mbak tadi luar biasa sekali, ya, bahwa setelah menerima Tuhan sebagaimana yang saya alami juga, bukan berarti keadaan berubah, ya, bukan, ya. Artinya keadaan bahkan akan lebih banyak lagi cobaan, ya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kan begitu. Tetapi Tuhan tidak mengubah itu semua. Yang Tuhan ubah adalah sikap kita atas situasi saat itu yang kita hadapi, ya. Kita lebih peka menghadapi situasi. Kita lebih peka menghadapi problema hidup. Kenapa? Karena kita tidak bisa hindari itu semua. Kita hidup masih di dalam dunia, ya. Walaupun kita hidup di dunia, tetapi kita bukan bagian daripada dunia, ya. Artinya segala sesuatu kita andalkan Tuhan. Kita lebih peka, ya, sehingga kita penuh damai sejahtera, ya. Nah, sebagaimana di 2 Korintus 5 ayat 17, ya, dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, itu apa yang baru itu sudah datang, ya. Yang baru itu adalah sukacita, ya. Yang baru itu adalah kita lebih peka kepada apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada dunia ini, ya. Jadi keadaan ya begitu-begitu saja, ya. Tetapi sikap kita dirubah oleh Tuhan. Dulunya yang pemarah, emosi, ya, penuh kekhawatiran,
tetapi Tuhan Yesus menjamin ya bahwa Dia mengundang kita sebagaimana di Matius 11 ayat 28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku ya dan yang berbeban berat ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu ya. Jadi kita tidak lepas dari rasa letih lesu, putus asa, tetapi sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah kita menerima undangan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita datang kepadanya ya. Kita mohon kepadanya ya. Kita yakin Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan anak-anaknya, kan begitu. Nah, kemudian terhadap sikap itu semua ya, cobaan-cobaan semua ya, kita tetap harus bersukacita. Mungkin Pak Bombom bisa bukakan satu ayat saja Pak Bombom di Habakuk 3 ayat 17 Pak Bombom. Sebagai anak-anak Tuhan ini ya, Habakuk 3 Pak Bombom. Ayat 6 ya. Habakuk 3 ayat 17. Mbak Rama bisa bantu saya baca? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan. Amin. Amin, haleluya. Nah, begitulah ya. Jadi keadaan apa saja bisa terjadi terhadap anak-anak Tuhan ya. Ini sangat dahsyat sekali, tetapi bagaimana sikap kita ya? Nabi Habakuk berkata, "Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan." Ya. Kemudian beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Jadi sikap kita sangat berubah ya. Makanya kenapa kita beria-ria, bersorak-sorai, ya, bernyanyi dan sebagainya? Karena Tuhan kita bertahta di atas pujian. Ya. Jadi sukacita, ya. Apapun yang kita hadapi, kita lebih peka lagi terhadap itu semua. Karena Tuhan berserta kita. Ya. Marilah datang kepadaku yang lesu dan yang berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa firman Tuhan. Jadi kita jangan lagi khawatir, ya, takut segala-galanya, ya, tetapi Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya, amin. Demikian Pak Bombom, silakan lanjut yang lain. Silakan Bu Rama. Oke, silakan siapa? Pak Ciler atau Ciler, silakan. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Shalom. Shalom bro. Shalom bro. Iya. Kemana banyak aja, yang bro? Iya, di chat juga banyak yang nanya. Lah, kemana aja? Untung tiba-tiba teriak. Pak Ciler keluar negeri melulu sih, nggak ngajak-ngajak. Ya lagi ada kesibukan lah. Memang keluar kota terus, baru pulang juga hari ini. Kemarin Pak Bombom telepon pas saya lagi di Bengkulu malah. Lagi mau buka puasa bersama itu, jadi nggak bisa bantu juga. Sorry itu Pak Bombom kemarin. Dahsyat ya. Iya, tapi tetap kok saya tetap ngikutin siarannya Pak Bombom, walaupun nggak sepenuhnya ya. Cuma 2 hari ini Pak Bombom tega ini. Kenapa saya bilang tega? Kok bidadari dia ambil semua ke sini. Ntar yang tinggal di sebelah, Jadi kurang kan? Iya, yang tinggal di sebelah cuma Mbak Yuni lagi nanti. Kasihan di sebelah tuh dengar suaranya Mbak Yuni itu. Gitu. Jadi Bu Rahma saya ingin tanya sesuatu. Kayaknya kalau dari kisah yang kesaksian yang Ibu sampaikan, sepertinya kejadiannya baru-baru ini aja Bu ya, karena ada COVID, ada apa tadi ya. Ibu keluarga sebelumnya kan dari keluarga seberang ya, artinya dari orang tua, suami, kakak, adik itu semuanya Muslim. Ya, Muslim. Suaminya Ibu juga sebelumnya Muslim juga? Dulu suami saya Kristen. Oke.
sama saya masih Muslim. Dia Oh, nggak pernah pindah. ngomong soal Injil sama saya. Jadi Eh, setiap kalau pernah sekali dia mau menyampaikan tentang Yesus, saya bilang kalau kamu menyampaikan tentang Yesus kita carain. Gitu. Jadi kalau saya boleh mengalami mengikut Yesus memang karena ya dari mimpi dan penglihatan itu sehingga saya dapat membaca firman dan itu menguatkan saya begitu. Oke. Kalau orang tua sendiri sekarang masih ada, Bu ya? Orang tua Orang masih tua lengkap. Masih Oh, lengkap. masih lengkap. Tanggapan mereka terhadap perpindahan Ibu ke agama Kristen gimana? Ya awalnya ya nggak terima lah ya. Wajar lah kalau mereka nggak terima. Kenapa? Karena mereka berpikir ya agama mereka lah yang paling benar pada saat itu, ya kan? Ya mereka pada saat itu kasihan mungkin lihat saya kan. Padahal sebaliknya malah saya kasihan sama orang tua saya begitu. Dia pikir kalau saya meninggalkan agama kepercayaan saya dulu ya saya akan tidak selamat gitu. Padahal kebalikannya bagi saya kan gitu. Nah awalnya memang mereka nggak terima bahkan sampai mau bunuh saya gitu. Karena memang mereka bilang darah saya itu sudah halal untuk dibunuh. Tapi itu saya tetap berdoa sama Tuhan, saya percaya sama Tuhan, saya bilang Tuhan tolong pulihkan keluarga saya. Saya percaya Tuhan, firman Tuhan akan digenapi dalam hidup saya. Seperti firman Tuhan berkata satu orang bertobat maka seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Saya percaya janji Tuhan itu. Pada akhirnya setelah 3 bulan mereka tahu saya sudah menjadi Kristus, keluarga saya dipulihkan. Sampai saat ini keluarga saya dipulihkan dan puji Tuhan. Kemarin ada orang tua saya datang ke rumah dan saya senang sekali karena sebelum-sebelumnya kan saya suka mengirim tentang kesaksian ke WA papa saya. Dan papa saya bilang, kemarin saya melihat ada itu ya katanya kesaksian orang Madura masuk Kristen ya katanya gitu. Dia pelayanan kemana-mana katanya. Dalam hati saya, berarti dia melihat ke yang saya kirim gitu. Dan saya percaya nanti akan ada kuasa Tuhan yang bekerja gitu. Amin, amin. Berarti sekarang sudah mulai dipulihkan ya Bu hubungan saya dan kami sudah baikkan semua. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Mungkin yang lain dulu Pak Bom, saya nanti ngikut aja. Ya, cuma ada luar biasa. Cuma ada satu hal Pak Bom, di live chat tadi saya ada baca dari Pak Chiang Kaibu. Saya sempat ngikutin itu di channelnya Pak Lidara kemarin. Pelayanan yang disampaikan oleh Pak King David, Pak Lidara, Pak Mordekai ikut juga kalau nggak salah ya. Yang mendoakan Pak Chiang Kaibu. Saya juga ikut. Pak Sangkemoga juga ikut. Saya tidak ada. Oh. Kalau boleh Pak Bom, kalau beliau mau masuk, kita dukung dalam doa malam ini. Kebetulan Bu Rahma juga ada sama-sama. Karena sepertinya kemarin itu nggak tuntas ya Pak King David ya. Pak Sanggugat kalau saya lihat. Iya. Masih ada ini kekuatan lain yang masih menahan dia. Iya, saya waktu itu pingin masuk, cuma roomnya full. Hari Minggu kalau nggak salah saya itu ya, Pak King David. Iya, betul. Minggu sore itu Pak. Iya, kalau beliau nanti mau masuk, mungkin dikasih ruangan Pak, biar kita sama-sama doakan. Iya. Supaya roh jahat yang Semalam sekarang sudah masuk ada. Tuh. Semalam masuk ya? Sudah didoakan juga? Belum. Didoakan belum. Tapi belum. Ya, barangkali nanti Pak Lidara hubungi katanya. Oke. Barangkali Pak Chiang Kaibu ada mendengar. Kalau nanti mau masuk silahkan Pak. Kita bantu dalam doa malam hari ini. Siap. Oke. Silakan Pak Bom. Mantap. Luar biasa. Pak Bom. Pasti lagi makan. Penggugat. Bener kan gue bilang juga apa lagi makan dia. Aduh. Baik. Ya. Saya kok. Ya, begini. Saya buka ya. Nanti gue tangkap. Ini topik hari Sabtu kejutannya ya. Oke. Siap. Mantap. Kita gebrak-gebrak ya. Kita gubrak-gubrak lagi ya. Iya. Untuk Ibu Rahma. Selamat datang di kerajaan orang Kristen.
Tapi Bu Rahma nggak jadi bidadari, ya Bu ya. Bidadarinya satu nempel samping saya lagi. Aduh, amit-amit ya Bang Baiba. Yalah. Penggugat. Baik, luar biasa. Ya, Rahma, jadi saya mengikuti kesaksian Rahma memang luar biasa ya. Di sini ya kita melihat satu perbedaan ya. Jadi jangan kita berkata Tuhan pencipta langit dan bumi, laut, daratan dengan segala isinya, tetapi kita tidak pernah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan hanya kata orang, ya. Tetapi Tuhan itu hidup, kita juga tidak tahu. Kita pikir Tuhan hanya huruf-huruf mati saja, hanya kita baca Tuhan saja. Dikatain orang, oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kita sendiri secara pribadi tidak pernah mengalami Dia. Nah, inilah beda kekristenan dengan yang lain. Kita dibawa kepada pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain, membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Dia bisa berbicara, dan Dia bisa datang menolong kita. Seperti yang dialami oleh Mbak Rahma, bagaimana Tuhan menolong keselamatan waktu hampir terjadi kecelakaan mobil itu ya, sehingga tidak mengalami terbalik atau lain sebagainya. Tuhan luputkan sehingga Mbak Rahma itu mulai merasakan Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu mendengar doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Ya, jadi ini sudah satu bukti nyata bahwa Tuhan yang kita sembah itu memang hidup. Yes. Ya kan? Dia bisa berbicara. Dia mengerti segala bahasa. Nah, di sini yang saya bilang Mbak Rahma, memang kepercayaan itu adalah universal antara kita dengan Tuhan. Jadi seseorang itu jangan diintimidasi. Ya, kita benar-benar hubungan betul-betul dengan Tuhan itu secara pribadi. Kita mau mengalami Tuhan secara pribadi, bukan kata orang. Kalau hanya kata orang, oh Tuhan ini maha kuasa, Tuhan ini pencipta langit dan bumi, tapi kita tidak tahu Dia siapa, kita tidak pernah merasakan kasih-Nya, kita tidak pernah merasakan Dia itu hadir dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berkata Tuhan itu hidup? Tetapi malam ini lewat kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan, itu saya merasakan bahwa benar selama ini setiap anak-anak Tuhan yang mengalami Tuhan seperti inilah. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dari sakit, bagaimana Tuhan memakai tangan dokter untuk menyembuhkan kita, bagaimana doa kita didengar Tuhan, bagaimana Tuhan mengangkat kita ya dari satu level ke level yang lain, lebih naik tingkat dan lebih naik tingkat. Ini kan semua Tuhan yang hidup artinya kan, Tuhan yang tidak pernah menyesatkan umatnya, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sehingga saya bisa melihat bagaimana Mbak Rahma bisa kembali pulih dengan orang tuanya. Itu memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kalau saya masuk ke dalam, ya, membayangkan posisi Mbak Rahma juga memang berat ya. Seseorang yang pindah agama. Karena di Indonesia ini benar-benar agama ini menjadi satu komoditi yang benar-benar bisa dipakai jadi politik. Ya, dengan agama ini orang bisa bunuh-bunuhan. Ya, tidak seperti di luar negeri. Kita melihat di luar negeri itu agama dengan pemerintahan memang dipisah. Nah, di sini yang kita perlu kedewasaan. Ya, jadi siapapun yang mendengar siaran ini perlu kedewasaan. Bahwa hak seseorang itu menyembah Tuhan, biarkan dia yang memilih. Ya kan, itu hak dia. Kita nggak boleh intervensi. Karena hubungan kepada Tuhan itu adalah hubungan universal. Ya, hubungan antara kita dengan Tuhan. Jangan dengar kata orang. Jadi, saya sangat setuju Mbak Rahma berpindah percaya iman kepada Tuhan, tidak menjelek-jelekan agama yang sebelumnya. Tidak seperti yang saya dengar itu orang-orang yang di luar sana itu ketika dari Kristen pindah ke tempat lain. Wah, setiap hari videonya menjelek-jelekan kekristenan. Tanpa dasar sama sekali. Ya, padahal dia dulu di Kristen, masuk Kristen,
waktu dia masih menjadi Kristen, dia tidak pernah berbuat apa-apa di dalam gereja. Dia tidak pernah berbuat apa-apa dengan iman dia. Tetapi begitu dia berpindah iman, waduh, nyerang kekristenannya luar biasa. Ya, mulutnya udah percis sampah. Tetapi saya lihat beda dengan Mbak Rahma. Ketika percaya Tuhan Yesus, tidak ada kan Mbak Rahma maki-maki orang? Bahkan menjelek-jelekan agama yang sebelumnya Mbak Rahma imani, kan tidak ada kan? Betul nggak Mbak Rahma? Iya Pak. Nah, itu yang saya sangat-sangat support sekali. Karena apa? Iya. Inilah kekristenan. Ya, kita diajarkan kasih. Ya. Makanya Yesus datang ke dunia mengajarkan kasih. Supaya kita saling mengasihi, tidak membawa pedang untuk saling bunuh. Enggak. Bahkan Tuhan Yesus bilang, orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Artinya, orang yang sudah mengkhianati kamu, kamu ampuni, itu artinya. Bukan dia tampar secara harfiah, nih pipi saya kasih lagi, ya janganlah. Itu orang bodoh namanya. Ya, banyak firman Tuhan itu alegoris. Ya, kalimat-kalimatnya itu banyak perumpamaan, jadi jangan ditangkap secara letter luck saja, hurufiah aja. Kita harus cerdas membaca firman Tuhan itu, tidak bisa baca satu ayat langsung ambil kesimpulan, tidak bisa begitu. Ya, jadi saya melihat juga kemarin kesaksiannya Mbak Risa ya, Marisa ya, yang di Taiwan luar biasa, dahsyat ya. Dan malam ini saya merasakan juga, wow, luar biasa kesaksian Mbak Emma ini benar-benar Tuhan pilih dan tetapkan menjadi milik Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang panggil, nggak mungkin, mustahil. Orang sudah sejak bayi diintimidasi, didoktrin, bagaimana mungkin bisa percaya Tuhan Yesus? Mustahil. Tetapi kalau Tuhan pilih, nggak bisa nolak. Siapa mau nolak? Yang punya langit dan bumi yang panggil? Emma, kamu jadi anak saya. Emma bisa menghindar? Nggak bisa. Ya sudah terbukti malam hari ini kan. Jadi menjadi anak Tuhan tuh nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Kita mau bayar orang kasih Indomie, kasih uang. Kalau memang Tuhan nggak panggil, dia balik lagi. Nggak usah pakai strategi itu. Biarkan dia datang kepada Tuhan dengan hati dia. Percaya dengan iman dia. Jangan ada intimidasi, kasih Indomie, kasih duit, bla 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 supaya dia percaya Tuhan. Nggak boleh begitu, itu nggak baik. Dan saya bersyukur Mbak Emma ini sudah dipilih Tuhan dan luar biasa. Malam hari ini kita mendengar kesaksian yang dahsyat, yang hebat ya. Karena Tuhan yang hidup. Terima kasih, biar terus Mbak Emma jaga imannya, terus berdoa ya, naikkan tingkat imannya, naikkan terus pengetahuannya tentang kebenaran, supaya hikmat dari Tuhan terus turun dalam hidupnya dan terus bertambah-tambah dan banyak memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih. Silakan Pak Bom Bom. Boleh kita naikkan satu pujian Pak? Nyanyi tanpa musik? Boleh. Oke. Ini juga buat Pak Chang Kaibu. Saya tergerak untuk menyanyikan pujian ini. Ku dengar Yesus memanggil. Amin. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Pikul salib, mari ikutlah. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Yesus. Ikut selamanya. Buat Pak Cangkaibu yang mendengarkan siaran ini, mari. Ku dengar Yesus memanggil. Amin. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil. Pikul salib, mari ikutlah. Amin. Haleluya. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau mengikut
Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ikut Ikut Yesus. Yesus. Ikut selamanya. Amin. Amin. Silakan, Haleluya. Dahsyat. Silakan Pak Bom. Mau ke Pak Rene Oke. dulu, Pak Rene. Pak Rene dulu. Mau bicara Nanti Pak Mbak Rene. Yuni terakhir. Pak Rene. Salam. Pak Rene, Pak Rene Belanda. lagi bikin kopi. Ya, lewat Halo dulu. Pak Rene. Wah, dia lagi bikin kopi kali Pak Bom. Ya, silakan Pak Bom. Ya, oke. Selamat malam, Mbak Yuni. Silakan, apa mau ditanya? Tanya ya. Oke, silakan. Malam, lama amat sih Pak Bom makan terus sih. Pak Bom. Nah, Biar saya sebentar. jadi moderator Pak Bom ya. Oke. Pak Mordekai, silakan moderator yang memimpin. Jadi kita Oke, mesti terima. ikutin moderator. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Mbak Yuni. Malam. Oke, jadi tahu aturan main di sini ya. Kita jangan saling menghujat, bertanya saja ya. Jangan menyudutkan. Demikian juga Mbak Rahma menjawab sesuai apa yang ditanya. Itu Mbak Yuni ya. Jadi kalau sudah waktunya bicara, jangan bicara nyerocos terus ya. Biarkan kesempatan untuk menjawab, karena di sini kita semua mempunyai bagian masing-masing untuk memberikan statement gitu ya, Mbak Yuni ya. Setuju Mbak Yuni? Aduh, banyak amat sih peraturan. Nah, kalau tidak mau Ya, ikut peraturan untuk di tertib. sini, kami tidak memaksa untuk Bu Yuni masuk, ya, karena kita menjaga ketertiban, ya, supaya tidak ada keributan, saling menghujat, begitu Mbak Yuni, paham? Yang menghujat tuh siapa sih? Supaya tidak saling menghujat, ngerti nggak? Ya, Coba bahasa orang bicara tuh kamu itu, Mbak Yuni, bahasa orang bicara itu disimak baik-baik, ya. Saya tidak ada mengatakan Mbak Yuni tidak menghujat, supaya tidak saling menghujat, ngerti nggak? Paham? Oke ya, kalau sudah paham, siap dengan aturan, silakan. Mau apa yang mau ditanyakan kepada Mbak Rama atau yang lain silakan. Oke, Mbak Rama tanya saya dulu deh gantian. Enggak lah. Nah, saya begini Mbak Yuni ya, Mbak Rahma tidak bersedia untuk bertanya kepada Mbak Yuni, ya, karena Mbak Yuni yang masuk, berarti Mbak Yuni yang punya kepentingan. Silakan kepentingan Mbak Yuni apa disampaikan. Silakan. Ini apa? Oh, lama nggak mau nanya ya udah. Ya mau ngomong apa lagi ya? Ya. Terus terang, saya bilang, keyakinan Anda adalah pilihan Anda kan. Saya pun nggak bisa. Itu saya pun bangga dengan Anda. Bangga bukan apa. Anda ketika sudah memilih jadi seorang Kristen, Anda bangga dengan diri Anda. Tidak seperti setengah orang ngaku-ngaku murtadin, tapi dia ya gitulah. Seolah-olah dia menyembunyikan identitas dia. Tapi Anda dengan Marisa kemarin, oke lah, saya salut kan. Anda memang fair. Inilah saya sudah jadi Kristen. Anda bangga dengan apa yang Anda pilih sekarang. Seperti mana saya bangga dengan saya bahwa saya ini Muslim gitu. Nggak seperti orang yang setengah-setengah kayak nggak pede dengan identitas dia gitu. Soal Anda, nah belum. Ada lagi? Masih boleh sambung? Boleh lanjut. Silakan mau bertanya. Statementnya jangan terlalu lama. Oke. Pertanyaan mau suruh nanya juga ya. Saya belum ngomong. Ya, kalau mau bertanya nggak ada yang maksa. Kalau mau bertanya, tapi sesuai dengan konteks ya. Ya, tanya kenapa Rama. Kalau nggak mau bertanya, kita yang nanya Mbak Yuni mau. Nah, tadi kan aku jangan. Sahabat. Sebentar Pak Lobo. Silakan Mbak Yuni. Bu Rama, kemarin pagi Mbak Bom bilang katanya kamu ikut MTQ. Ikut MTQ macam mana? Itu bukannya Yun mau menguji, cuma pengen tahu saja. Sebentar Bu Rama, sebelum jawab, ini ada pesan dari Ibu Fadila. Sebentar. De Rahma bisa baca ini? Bentar ya. Dari Ibu Fadila ya.
Nih, Bu Fadila, Roma 12 ayat 1. Yang ada tulisannya Arab ini bisa baca nggak di bawah nih? Bisa nggak? Nggak terlalu jelas mata saya yang lihatnya. Terlalu jelas ya. Bentar. Dari kitab Roma ya. Bentar. Kalau yang ini? Coba saya cari ya. Yang ini? Bisa nggak? Ya, Roma bisa. 12 ayat 2. Bisa ya? Coba baca. Dalam bahasa Arab. Wal tusaqilu hazad dahra bal taghayyadu an syaqlikumun bitajdi di azhanikum litahta biru ma hiya iradatullahi agak-agak ini agak kecil, mata saya udah agak Bentar ini. ya, bentar ya, saya kasih besar dulu ya, bentar ya. Lanjut dulu Bu, Rama jawab, saya kasih besar dulu. Lanjut. Lanjut dulu. Silakan Mbak Rama jawab pertanyaan Mbak Yuni. Katanya pernah ikut tilawatil Quran. Ya, sebenarnya jujur saya nggak mau menjawab di luar perspektif Alkitab ya sebenarnya. Ya, kalau kemarin itu sempat saya ngomong juga sama Pak Momom, ya memang saya waktu kecil pernah ikut tilawatil Quran, MTQ, itu waktu saya masih SMP. Udah Ibu? Ya udah. Ya waktu masih SMP. Oke. Masih ada Mbak Yuni? Udahlah. Udah ya? Oke. Terus Mbak Yuni pingin ditanya? Mungkin ada yang mau bertanya kepada Mbak Yuni, tapi ingat ya, bertanya memang jangan menguji ya, bertanya saja, kita jangan menguji. Bertanya bukan berarti menguji ya. Ya silakan. Boleh dong, saya bertanya dong. Tumben Subu Yuni kalem. Biasanya kok kayak bukan gitu Pak Samuga. Ada Mordecai yang menguduskan dia, tenang. Lanjut. Kok kayaknya Mbak Yuni hopeless begitu ya. Udahlah. Iya. Mbak Yuni, saya mau nanya Mbak Yuni nih. Mudah-mudahan Mbak Yuni paham. Karena ini gampang sekali pertanyaan saya. Apa artinya Idul Fitri? Menurut Mbak Yuni itu apa? Oh, kembali ke fitrah, ke fitrah apa? Apa itu fitrah? Kembali suci gitu. Suci. Terus itu pemahamannya benar apa salah? Pemahamannya macam mana? Ya, saya tanya tadi kan apa arti Idul Fitri? Mbak Yuni ya kan, bilang kembali suci, kan begitu kan? Iya. Betul. Sudah mantap itu jawabannya itu. Ya, sudah dijawab Pak Lobo. Sudah ya. Oke Pak Lobo, ada Aditya nih, mungkin saya kasih informasi aja ke Mbak Yuni. Arti Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Oh, berbuka atau tidak lagi jadi begini, lagi berpuasa. Pak Lobo biarkan aja. Itu penjelasan Mbak Yuni, kita jangan menjelaskan ke dia. Itu keyakinan dia. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Oke. Selamat malam Aditya. Sabar dulu ya. Sabar. Mbak Mordecai yang atur, bukan dia yang atur ya. Ya, sabar ya. Bu Rahma itu ada WA. Anda masuk ke channel ini Pak Mordecai yang atur. Bu Rahma, tolong lihat WA-nya. Ya, sudah Pak. Bisa ya? Bisa ya. Oh iya. Bentar ya. Saya mau tanya Yuni nih. Yuni kan Muslim atau Aditya. Yuni bisa baca ini enggak Yuni? Ini Yuni. Mana? Tuh tulisan yang dibawa bahasa Arab.
Ini kan seorang muslim, bisa bahasa Arab, bisa bahasa. Bisa Yuni? Bisa Yuni? Kurang jelas Pak Bom. Hah? Bisa nggak ini? Pak Dawat. Hah? Yuni bisa Gak baca bisa bahasa Arab? Pak Bom, gak Oh, bisa dia. Kalau Aditya bisa nggak Aditya? Fa'atlubu ilaikum ayyuha ikhwatu. Aduh, susah Arabnya nih. Bentar ya. Ayyuha ikhwatu bira. Jangan berak lah. Yuni coba di mute dulu, yang lain di mute. Ribut. Antukaddamu. Pak Ciler bisa mute dulu. Ya. Ajsyadakum syabihatan. Ya, intinya bisa lah. Cuma kurang lancar ya. Zabihatan. Ya, sorry. Syabihatan. Bukan siapa, Sabihatan. Zabihatan. Mukaddasatan. Aduh sakit. Ini Arab ini nih, Arab pasaran ini. Marsyatan indallahi ibadatakumul aqliyata. Udah, susah kali baca Arabnya. Oke, biar Rahma yang baca. Ayo, lo bisa tahu kan? Fa'atlubu ilaikum ayyuhal ikhwatu biral fatillahi an yataddamu ajzadakumul zabihatan hayatan muqaddasatan maradiyatan indallahi bi ibadatakumul akliyata. Aditya juga baca salah, mau protes. Aditya. Oh, salah dia baca. Oh, salah juga. Ibadatakumul akliyata. Ibadatul aqliyat. Aditya sendiri baca salah. Oke, Rama diam dulu, biar ini Aditya yang baca. Kalau Aditya baca salah, Rama protes dia ya. Oke, Aditya baca. Kok malah saya di tes, saya di mau ngomong sama narasumber. Jangan apa lagi ngomong ini biar pesona. Biar yakin. Begini Aditya, saling mengisi Aditya. Kita di sini bukan unjuk kepintaran, saling mengisi. Misalnya Aditya keliru, ya diluruskan. Kalau Aditya agak yang lain keliru, diluruskan. Nggak masalah. Inna aqulu aduh, Arabnya susah sekali ini. Bil nakmati. Matil. Bentar dulu. Ulmuqtadili likul takili likullaman huwa bainakum an layar ta'iyah. Susah kali Arabnya. Paukama yan bain bagi an yarta'iyah al yarta'iyah bal yarta'iyah ilat taquli ya ilat taqul sama aja Mbak. Ilat ta'akul. Mana ilat ta'akul. Ilat ta'akul ya benar. Kama pasammallahu
likullah wahidin sebentar dulu. Angkat sedikit Bom. Harokatnya tidak kelihatan itu, harokatnya nggak kelihatan. Mana yang mana? Mikdaran minal al iman. Udah. Udah. Artinya apa tuh Aditya? Artinya? Aduh, nggak bisa saya Mas Arab. Nah, ini ada ahlinya nih. Ini ada ahlinya nih. Selamat malam Ibu Fadila. Cari Arab ini, Arabnya Al-Quran, enak dibaca. Ini bukan ini. Alah, Aditya, kalau kamu memang bisa, mau pakai kitab apa? Kenapa saya yang dites ini? Saya mau tes ini. Sebentar dulu, saya mau tanya-tanya dulu sama narasumbernya. Nggak bisa. Ada moderatornya. Ada moderator. Anda nggak bisa begitu. Yang mau dites ini saya apa anunya? Narasumbernya. Begini Aditya, jangan pakai bahasa ngetes Aditya. Kita di sini bukan tes-tesan Aditya ya. Kita saling menggali ilmu saja. Mau tanya. Kita saling menggali ilmu saja. Maksudnya begini, kan supaya bahwa memang yang begini Bu, sebentar Bu. Supaya Aditya tahu bahwa Rahma ini juga bekas dari seberang, supaya tahu jangan bilang kita bohong. Karena teman-teman bilang kita bohong kan. Makanya kita paham karena orang Kristen ya udah percaya percaya. Ya, oke. Aditya tadi kan ente kan bilang bacaannya salah. Udah, saya enggak kepingin sama kamu. Kamu kan kafir buat apa ini sama Bu Fadila, dia sudah ngaku dia enggak bisa. Sembarangan lo kafir orang lo. Tadi kan ente bilang Bu Rahma bacanya salah. Sekarang yang betul kayak gimana Aditya? Kita kan pengen tahu begitu. Betul nggak Bapak-bapak? Oh, saya ada keperluan sama kamu kok. Saya masuk sama narasumbernya Bom. Gimana pula ini? Udah. Moderator yang atur. Udah begini. Tidak mempesona ini. Sebentar Bu Fadila sebentar dulu. Tadi Aditya sudah bilang dia nggak bisa. Ya putus-putus ya kita maklumi ya sudah nggak perlu kita kerja terlalu jauh lagi. Tapi dia menghakimi orang lain bilang bacaannya salah. Ya kita maklum aja Bu. Kita maklumi aja. Nah, kita wajar dong Pak kita tanya yang betul. Kamu kalau pintar masuk ke channel Islam kamu kalau merasa pintar ya. Merasa pintar Aditya. Nggak perlu. Jadi begini Aditya. Rahma Ema. Sebentar Aditya. Jadi begini, karena tadi Aditya kan ada bangun statement sedikit, ya kan, bahwa itu salah. Nah, jadi Bu Fadila ya kalau salah yang betul bagaimana? Oke, kalau memang Aditya tidak bersedia menjawab, jangan polemik terlalu jauh lagi. Kita selesai saja sudah. Ya saling mengerti aja udah. Ya. Mantap itu. Mantap. Nah, silakan Pak Bom dengan Pak Bu Fadila, Pak Bom. Nanti Aditya yang baru saya atur. Ibu Rahma, mic-nya dibuka Bu. Ya Pak. Oke. Aditya mau tanya atau bagaimana atau Ibu Fadila dulu? Saya dulu lah, mantap. Bu Fadila aja dulu. Aditya dulu. Nah kalau kan Aditya nanti biar saya yang ini, Bu Fadila biar Pak Bom dulu. Bu Fadila aja dulu. Ibu Fadila saya mau tanya Bu, Ibu Fadila, ini kira-kira Rahma baca bisa nggak itu? Menurut Ibu Fadila. Coba Bu Rahma. Pak bisa kirim ke saya nggak Pak? Oke. Soalnya agak kecil kalau di sini ya. Bentar ya. Pak Lidara ini telepon-telepon dari tadi orang suruh masuk nggak mau masuk. Oh yang hanya ini. Masuk dari tadi. Baru sampai. Ya sudah, sabar. Oke, sabar ya, oke. Yuk, sabar. Arya, dikirimnya mana? Coba yang ini Bu Fadila bisa nggak? Bu ini. Yang ini ada di situ nggak? Oh iya ada. Ada. Oke, silakan baca sudah di handphone. Wa atlubu ilaikum ayyuhal ikhwatu bira'fatillahi an taqaddamu ajsadakum zabihatan khayyatan muqaddasatan marjiyatan indallah ibadatakumul aqliyah. Koreksi sedikit ya Pak Bom. Dia bisa baca, cuman banyak ada beberapa yang mungkin pronounce-nya
salah gitu ya. Ya wajar sih, mungkin beliau sudah Udah meninggalkan tinggalkan. lama. Iya, udah tinggalkan. Iya Ya. betul. Kalau saya masih bisa karena sehari-hari kan bergaul dengan teman-teman yang dari sana. Karena Ya. gereja pendeta Ya, saya mantap. bukan orang sini. Iya, Gitu. jadi memang begini Bu Fadila. Memang Iya. kalau ajaran kita bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Begitu ya Dea Rahma ya? Yang salah yang mana ya, Bu? Ya, coba. Yang ini Ya, ya tadi saya ya? dengerin ya, Mbak ya. Fa'atlubu ilaikum atta, bukan tak. Ayyuhal ikhwah, ayyuha, ha besar, buka kha. Ikhwatu bira'fatillah. Ayyuha, bukan kha. Bira'fatillah, bukan bira'fatil. Bukan Kau juga salah itu, so pinter. Kau salah bacanya. Mulutmu itu diam. Katanya Mulutmu tadi diam. nggak bisa. Kurang ajar nih Aditya nih. Diam. Kalau nggak turun lo. Aditya sabar dulu Aditya. Kalau nggak turun lo. Sebentar Pak Lobo. Kita jangan terpancing. Ibadatakumul aqliyah. Nah, itu Mbak bacanya. Jadi ada huruf-huruf Ya. yang beberapa salah, kemudian harokatnya yang panjang pendeknya salah. Tapi biasanya Ini siapa Bom? Kira apa soal? Aditya, Di nama pesona lu turun aja. Ngapain lu di sini? Yang Ngapain lain lu? yang lain standby. Ya fakat Aditya. Tafadhal. Nahnu bil lughatil arabiyyah. Nahnu natakalam bil lughatil arabiyyah. Alah, bahasa Arab bahasa Arab pembantu aja belagu kali kau. Itu Kurang ajar lo. Pak Lobo biarkan Pak Lobo. Ajar lo. Aduh. Ini bahasa Arab fusha, bahasa Arab Oke, dialog fusha. udah, dialog bahasa udah, Arab dialog klasik, bukan bahasa Arab ayim. Udah Aditya nggak ada bisa Arab, udah Aditya udah. Aditya begini Aditya, nanti sebentar, nanti Bung Rene kasih kau bicara bahasa Arab dengan orang dari Arab asli. Nanti Bung Rene yang kasih bicara kau kalau kau pintar. Biar nanti ini ya, Bu. Bentar. Aditya ini dari Belanda nih. Sebentar Bung Rene. Bung Rene, nanti kasih orang Arab bicara sama Bung Fadila ya. Terus mana yang benar, Ibu Fadila atau Aditya? Itu yang enak, oke? Oke, sebentar. Ya, mungkin Jujur aja Pak Bom-Bom, saya bahasa Arabnya banyak yang sudah lupa. Bom, saya mau tanya sama narasumbernya Bom. Cuman ini Iya, orang sabar dulu, makanya kalau saya bicara, jangan kau potong. Ya, kita ikut aturan, oke? Ya. Oke. Pak Bom-Bom, saya ngomong sama Bu Rahma. Saya wajar sih Bu Rahma sudah banyak lupa karena kan sudah melupakan hal itu gitu loh. Saya sendiri bahasa Arab banyak lupa Pak Bom-Bom. Tapi kalau pronoun insya Allah masih bisa gitu ya. Terus juga tadi maaf Bu Rahma ya, ada beberapa pronouns atau huruf yang salah gitu ya. Kita harus jujur aja ya Pak Bom-Bom ya. Iya, Tapi betul, saya setuju. tahu dia masih bisa baca gitu loh. Iya. Ini ayat Pak Bom, gitu. Pak Bom, Ya. tetangga saya udah saya panggil mau ngomong sama Bu Fadila bahasa Iya. Arabnya. Tapi Arab saya sedikit banyak yang lupa. Gak apa-apa Pak, saya coba. Assalamualaikum Fadila. Ah? Assalamualaikum. هلو Waalaikumsalam, أختي. كيف كيف الحال؟ حالك؟ الحمد لله وأنتم؟ بخير الحمد لله أيضا. ما اسمك؟ ربيعة. Ini apa? Ini yang didapat Bom. Saya ingin tanya ke Mbak Rahma itu. Sebentar Pak dulu, Bom-Bom udah Aditya. nggak benar ini Aditya Pak Bom-Bom. sabar. Turunin dulu Pak Bom-Bom. Ini Sebentar, King brengsek David, orang ini. Kurang King ajar David, orang ini. jangan terpancing King David. Standby biar saya atasi dia, oke? Percayakan saya. Kita jangan terpancing, dia sengaja mau pancing rusuh. Kalau kita terpancing berarti kita diatur dia gitu loh. Iya. Lanjut, Bu أحب Fadila. المواضيع التي تتحدثون فيها. أنا لا أستطيع أن أسمع صوتك. أوكي. أنا ربيعة من المغرب. أحب المواضيع التي تتحدثون فيها. نعم. أنت المسيحي؟ لا مسلمة. نعم أيوة. أحب نقاشاتكم. Coba Aditya dulu. Rene bilang bicara sama Aditya dalam bahasa Arab. Aditya. Sudah cukup. Aditya. Sekarang Aditya, oke, silakan, Bung Rene. Saya nggak bisa bahasa Arab. Tadi Oh, dia ya, bilang sudah. ini, sebentar Oke, dulu. sudah. Tadi dia bilang begini, Bom. Nggak bisa dengan Yesus sama katanya. Kan Bom bilang nggak sama kemarin. Cuman pula ini, melebar ini.
Saya mau tanya ke Mbak Rahma. Ngarang lo, dia ditanya sama Bu ini, kamu masih Hiyun, dia bukan. Ya, dia tadi bilang saya Islam katanya tadi. Ngoceh lo, ngarang bisa aja. lu bicara. Jangan banyak lagu lu. Oke, standby dulu. Mordecai sebagai Pak Bombom, saya keluar dulu ya. Iya. Oke, lagi vaksin. Ya, keluar dulu kok. Bikin ribut aja. Aditya, kamu yang punya. Nggak boleh begitu, Aditya. Kurang ajar Aditya, ini memang bangsat ini orang setan. Sebentar, King David. King David, sabar, King ya. David. Kalau sudah malu, masuk rumah orang lu belagu banget lu ya. Kasar, begitu ya. Kurang ajar lu benar-benar lu. Turunin dulu Madia. Aditya turunin dulu. Kapan mau selesai ini? Aditya turunin dulu. King David tolong standby dulu. King David tolong standby. Kita terbatas oleh waktu. Ya, kalau saling ngoceh begini sudah bikin kacau, gimana? setannya masuk ini Mordecai. Ya, setannya masuk. Makanya tenang dulu. Silakan Pak Bombom, Aditya naikkan Pak Bombom. Oke, Ibu Fadila dulu. Pak Bombom ya. Oke, makasih Bu Fadila. Ya, Bu Fadila, shalom. Bu Fadila, shalom. Shalom. Setannya kepanasan, Bu Fadila. Setannya kepanasan. Iya, setannya kepanasan. Abang juga diam aja, nggak usah. Iya. Ya, memang brengsek sengaja bikin ribut Pak Bombom. Dia masuk dia mau makanya atur, dia kita bikin jangan ribut, King David. Kita jangan dibawa irama dia. Tenang, Pak King David. Siap. Tenang. Dia bergendang. Masa kita berjoget? Iya. Tenang. Oke. Udah. Oke ya, silakan ya. ketahuan. Kita kasih naik. Oke, kita naik. Oke, lanjut. Oke, Aditya silakan tanya. Oke, Aditya, selamat malam Aditya. Ya, selamat malam Aditya. Oke, selamat malam semuanya dan salam Jadi Aditya tahu aturan main Aditya ya. Jadi kalau mau bertanya saja ya. Jangan membangun statement-statement yang tidak perlu yang akhirnya memancing kericuhan. Kalau Aditya bersedia, silakan dilanjutkan. Kalau Aditya tidak bersedia dengan aturan main, ya dipersilakan untuk tidak di sini, nggak apa-apa. Kita di sini oke ya. Saya tambah Pak Mordecai, tanya pada konteksnya, konteks dia murtadin, dia murtad, konteksnya itu aja. Ya, pasti nanti kalau tidak sesuai konteks tetap saya potong. Oke, silakan Aditya, apa yang mau ditanyakan sesuai dengan kesaksian Mbak Rahma, silakan Aditya. Oke, terima kasih Pak Mordecai, Pak Bombom ya, dan semuanya atas waktu yang diberikan kepada saya nih. Dan salam mempesona ya untuk teman-teman yang di live chat. Oke, baik, selamat malam Mbak Rahma Emma. Nama yang sangat indah sekali ini. Selamat malam Pak. Oke, baik. Ya, mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan, Mbak ya. Mungkin pertanyaan 1 berkaitan dengan pertanyaan 2, berkaitan dengan pertanyaan 3. Begitu, Mbak ya? Sebentar. Aduh, biar saya atur, tenang. Jadi begini Aditya, silakan Aditya. Sini kan ramai Aditya. Ini bukan rumah Aditya bertanya terus, nggak bisa gitu ya. Bertanya aja satu, nanti Mbak Rama jawab, nanti baru giliran yang lain lagi gitu Aditya. Jadi kita semua banyak yang antri juga di belakang Aditya gitu masalahnya. Oke, silakan Aditya. Siap. Oke, langsung ke poin aja ya. Mbak Irma ini sudah murtad sudah berapa lama Mbak? Atau sudah berapa tahun gitu loh? Atau masih newbie atau gimana? Murtadnya? Bapak tadi nggak ngikutin kesaksian saya kayaknya ya. Iya, kebetulan saya barusan pulang tarawih saya soalnya. Iya. Singkat aja Mbak, nanti gini Mbak Rama, singkat saja. Kalau Aditya mau lebih tahu nanti silakan Aditya baca nonton kesaksiannya lagi. Singkat aja. Silakan. Saya dibaptis 26 Januari 2020. Ya, alasannya meninggalkan Islam itu kenapa Mbak? Islam ini kan agama yang sangat luar biasa, mempesona, logis, rasional, begitu. Kenapa pula ditinggalkan? Islam itu mahal loh. Oke, begini, sebentar ya, bentar. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Aditya, ya, kenapa meninggalkan Islam? Tapi kan nanti kalau Rahman menjawab, Aditya jangan tersinggung ya, karena ini dia menjawab sesuai dengan pertanyaan Aditya. Setuju nggak Aditya? Siap. Setuju ya? Silakan Mbak Rama. Ya, karena saya percaya jalan kebenaran, jalan keselamatan ada di Taurat dan Injil. Dan Injil menceritakan tentang siapa Yesus. Dan saya percaya Yesus itu Tuhan.
Dan saya mengaku dan mengikuti dia bahwa dia adalah Tuhan yang benar buat hidup saya, yang menuntun saya dalam kebenaran, yang dapat menyelamatkan saya, dan janji surga itu pasti di dalam Yesus itu. Oke, baik. Boleh di-counter, Bom? Saya minta izin dulu. Boleh di-counter enggak ini? Counter. Sekarang begini Aditya, sebentar. Aditya kan bertanya ya dalam perspektif Islam, tetapi Mbak Rahma tidak mau, dia menerima Tuhan Yesus karena Yesus. Nah itu sudah jelas ya, karena dia tidak mau berbenturan dengan Aditya. Oke Aditya? Iya, soalnya paham kalau ya? debat sama saya pasti masuk karung soalnya. Oh bukan Aditya. Kita di sini Aditya jangan membangun statement yang tidak perlu dan tidak membangun Aditya ya. Oke. Kami tidak izinkan di sini. Kenapa harus membangun statement seperti itu? Kalau Anda bangun statement seperti itu, nanti akan berpanjangan. Anda diuji tadi dengan bahasa Arab aja, Anda tidak ngerti. Nanti kan jadi polemiknya panjang Aditya. Ya, janganlah begitu. Jangan memandang kelemahan orang lain. Ya, kelemahan diri sendiri tidak diukur. Kalau mau bertanya, silakan bertanya Aditya. Apa yang ada sesuai dengan konteks? Oke, baiklah. Kalau begitu, ya. Oke lah. Itu tadi kan alasannya dia pindah ke Kristenan ya karena meyakini Taurat dan Injil dan ini Yesus adalah jalan keselamatan dan kebenaran. Begitu ya. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hafal sampai saya Bibelnya. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya. Hafal, Pak. Kenapa nggak ngikutin? Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Nanti dijawab. Nanti teman-teman lain tanggapi ya. Ya, silakan. Ya, jadi begini, oke, tadi kan yang sempat bertanya, saya jawab dulu sedikit ya. Oh, kenapa tidak ikut Yesus katanya? Kata siapa orang Islam tidak ikuti Yesus? Semuanya yang diajarkan Yesus kami ikuti. Yesus bersunat, kami bersunat. Yesus mengatakan, hai Bani Israel, sembahlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Al-Quran ayat. Yang lain diam. Sebentar Pak Lidara. Ya kan dia tanya kenapa kamu kenapa tidak ikut Yesus? Lah kami Islam itu pengikut Yesus sejati. Oke, Yesus Aditya. seorang laki-laki, dia bersunat, kami juga bersunat, ya kan? Yesus udah. Yohanes pasal 17 bahwasanya dia berdoa kepada Bapaknya, ya kan begitu? Itu Oke. Kalau sudah tahu Aditya. Tes 1 2 3. Ya, mungkin kami berbeda ya. Oke, silakan satu pertanyaan lagi Detya. Setelah itu teman-teman tanggapi juga. Silakan. Oke, pertanyaan terakhir lah ya, karena banyak yang antri. Apa alasannya Mbak Rahma Emma yang cantik meninggalkan Islam gitu loh? Apakah tidak sanggup menjalankan syariatnya? Mengingat Islam ini syariatnya cukup menantang ya. Sholat fardu 5 kali sehari, wajib hukumnya ya. Apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa ya. Terus yang kedua, banyak lagi Aditya ini bertanya atau statement? Apa yang ditanya-tanya Aditya? Jangan bangun statement yang enggak buang waktu. Apa? Udah. Tadi kan sudah dijawab. Aditya dengar dulu. Ini kan pertanyaan pertama kan sudah dijawab. Ya. Kita hargai Mbak Rahma, dia menjawab berdasarkan perspektif kekristenan yang dia yakini sekarang gitu loh. Itu udah jelas ya. Dia tidak mau membangun suatu perdebatan yang tidak membangun gitu loh. Paham ya? Oke. Apa alasannya meninggalkan Islam? Sementara kita ketahui agama Islam ini memang banyak sekali tantangannya. Tantangan yang pertama, Islamfobia dari Eropa. Dari Eropa. Aduh, Aditya nggak paham. Aditya, kan sudah dijawab tadi, ditanya lagi, kamu mau statement di sini atau mau bertanya? Udah, Mbak Rahma jawab aja. Oke. Sebentar Pak Didara. Turunin Pak Bom, turunin aja Aditya. Bentar. Selama Pak Didara, tolonglah Pak Didara ya sebentar. Silakan Pak Rahma, ulang lagi jawabannya supaya Aditya jelas. Oke lah, inilah kalau ini pertanyaan yang dimau ya sudah. Pertanyaannya ringan-ringan saja lah. Apa alasannya meninggalkan Islam? Itu aja dah. Habis itu saya turun. Makan. Ya karena saya merasakan Tuhan yang selama ini saya cari ada di dalam Yesus. Ya, saya mau membahas dari perspektif Alkitab. Jadi firman Tuhan itu sesungguhnya benar dan nyata. Di dalam Taurat Allah berfirman, di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Taurat itu bukan itu, Mbak. Salah.
Sebentar Aditya, sekarang kamu kamu bertanya, dia menjawab. Aditya diam dulu. Di dalam Ya. Taurat Allah berfirman, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan semirip dan segambar dengan Allah. Jadi kita Tapi itu perjanjian lama, Mbak. Sebentar dulu yang lain. Oke, sebentar Aditya. Aditya sebentar dulu. Aditya standby. Diam. Oke, bisa saya lanjutkan? Diam. Aditya, saya dengar Anda bilang katakan itu Taurat bukan Taurat. Sekarang kau tunjukkan kitab Taurat aslimu. Saya tantang kau. Nah, sebentar, itu yang baca tadi perjanjian lama, Bom. Bener kan? Ya, itu kitab Taurat itu. Kalau Taurat itu ini dia Beresit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim itu Taurat. Abdul, sekarang kau panggil nenek moyangmu ke sini, saya tantang. Ayo, kita buka. Ayo. Udah, saya diskusi sama dia, kenapa Bom pulang? Oke, saya jawab. Sama saya. Saya selesaikan Kurang dulu ajar ya. kau ya. Dasar kadrun. Kau turun. Kau panggil satu nenek moyangmu ya ke sini ya. Bentar, Pak Kenapa Bom. kau hina kitab kami? Itu mulutnya memang begitu, Pak Bom. Kan saya menghina, itu kan perjanjian lama, bener kan? Mulut sampah lo itu. Kan kau sebut kitab 5 dalam bahasa Ibrani. Sebutkan nama itu. Enggak, sebentar, itu kan bener nggak yang dibaca tadi perjanjian lama? Bener nggak tadi? Taurat itu. Cuman Itu Taurat. Indonesia. Aduh, Aditya parah. Jadi begini Aditya, tujuan kamu ke sini sebentar ya. Tujuan Aditya ke sini apa? Mau mancing-mancing keributan atau bertanya? Kalau bertanya saja, jangan membangun statement. Nanti kalau Anda diserang balik, malah Anda bilang kita yang buat kericuhan atau Anda sengaja membuat kericuhan. Oke lah, kayaknya enggak perlu. Oke lah, saya turun aja ya. Sebentar. Jangan lari. Sebentar. Jangan lari. Siap. Jangan lari ya. Jangan sebentar. Sebentar ya. Oke, Aditya. Sebentar ya teman-teman ya, diam dulu ya. Oke, Aditya. Oke, bentar ya. Saya nggak bisa ini ya lanjut jawab tadi ya. Sebentar. Oke. Aditya, dalam bahasa kitab Taurat kejadian itu apa namanya? Hah? Dalam kitab Ya, Taurat. kalau menurut Bang Ishak itu apa namanya? Nggak ada kejadian menurut Bang Ishak. Ya, kejadian Bang Ishak itu apa? bilang, Beresit kata Bang Ishak. Oke, Beresit. Oke. Terus kalau Exodus ini dalam bahasa Ibrani apa? Shemot katanya. Oke, Shemot. Terus kalau ini apa? Vayikra. Oke, terus yang ini apa? Bamidbar. Nah, kalau ini apa? Devarim. Nah, baru kenapa kau bilang kitab Taurat salah? Kami punya berbeda ya. Salahnya di mana? Devarim. Ya. Nah, itu Terus kan tanya cuma Ishak, kitab Yosua-nya ada nggak? Gimana? Dia mengimani Yosua nggak? Yang kasih masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan? Kalau itu masuk ini katanya Bang Ishak itu masuk ke kitab ini Nevi'im atau profet, nabi-nabi. Oke, sekarang saya tanya, bisakah kau ketemu saya dengan Ishak? Gimana, berisik suaranya? Ada yang Bisakah kau ketemu saya dengan Ishak? Bisa? Gimana? Diulangi suaranya Bisa nggak kau ketemu saya dan Ishak? Oh, dia sekarang lagi sibuk belajar bahasa Arab. Sekarang kau kasih saya nomor telepon sama Ishak, saya ingin berbicara 4 mata dan dia. Saya ingin ketemu sama dia.
Ya, nanti kita atur Bom ya. Nah, biar Bukan. pesona. Aditya saya kasih tahu ya. Kalian ini jangan mencampuri kitab kami. Saya akan tantang kalian tanpa lihat Alkitab, kita tutup mata. Oke? Nah, katanya Bang Ishak itu yang punya Torah itu orang Yahudi katanya Bang Ishak itu. Suruh Ishak ikut saya besok ke Israel bulan Oktober. Oh gitu. Ya nantilah saya bilang. Kau juga ikut. Oh, saya udah punya uang, Bom. Nanti ada yang bayarkan. Kau gratis. Tapi dengan catatan. Sampai di depan tembok ratapan, kau dan Ishak berteriak, bangsa Yahudi dikutuk jadi kera. Berani nggak kalian? Berani nggak? Oh, beranilah, itu kan kata Al-Quran. Oh iya, oke, saya tunggu. Oke, berani ya. Ini malam ini ada rekaman, berani ya. Oke. Ya, tapi itu ada dua pendapat Udah saudara rekam sudah saudara rekam. Dan itu sudah saya tunjukkan ke Ishak. Saya tanya Ishak. Udah.